Selamat datang kembali di channelku Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan. Pada kesempatan kali ini aku mau share ke teman-teman ada perkebunan atau pertanian yang udah buka di Eropa ya. Ini sesuai janjiku pada awal bulan kemarin, aku mau share tentang perkebunan mana yang udah buka di Eropa. Jadi ini mohon maaf karena terlambat share ya, karena emang minggu-minggu lalu agak sibuk dan narasumbernya juga sibuk, jadi belum bisa tanya-tanya lebih lanjut, jadi baru bisa rilis videonya pada akhir bulan ini. Ya, sebelum lanjut ke pokok pembahasan, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya, ting ya kan, dan diklik tombol loncengnya biar aku tambah semangat buat ngonten buat teman-teman, dan juga di-share ke teman-teman yang lain membutuhkan biar bermanfaat bagi banyak orang konten-kontenku ini ya. Langsung aja, di manakah negara Eropa yang sudah buka pertanian atau perkebunannya untuk Indonesia yang sudah keluar surat izin perekrutannya ya? Di manakah itu? Iya, sekarang kita akan bahas ya. Jadi yang udah buka untuk Indonesia itu ada di Hungaria ya. Tepatnya untuk saat ini berada di daerah Moson Magyar. Untuk saat ini ya. Tapi untuk tahun ini kemarin itu kuotanya udah penuh bulan kemarin. Tapi mungkin bentar lagi buka lagi. Jadi untuk bulan kemarin kuotanya udah penuh. Untuk bulan ini ya maksudnya, maaf. Untuk bulan ini kuotanya udah penuh, tapi bentar lagi akan buka lagi. Ini aku mau bahas semua tentang apa aja yang aku ketahui tentang perkebunan atau pertanian yang ada di Hungaria ini ya. Jadi simak video ini sampai full biar nggak salah paham, biar tahu gajinya berapa, fasilitasnya apa, dan bagaimana kehidupan di pertanian atau perkebunan di Hungaria ya. Ini yang pertama, pasti teman-teman penasaran atau yang paling sering ditanyain adalah masalah gaji. Jadi ini aku bahas paling pertama ya, masalah gaji. Untuk pertanian saat ini itu yang aku kontak ada, yang aku intens kontak ada 2 orang, tapi totalnya ada 30 atau 40 orang ya yang di sini yang aku tahu. Itu di pertanian gandum. Jadi kemarin yang batch pertama itu sudah 3 bulan di sini, jadi berangkat sekitar bulan Mei atau Juni ya. Itu udah di sini. Jadi aku bisa compare gajinya selama 3 bulan biar datanya lebih akurat, makanya baru aku share Agustus akhir ini ya. Jadi ini kalau untuk gajinya, kalau di job offer atau di kontrak itu sebesar 232.000 foreign gross per bulan ya. Jadi ini per bulannya gross. Jadi untuk yang umur di atas 25 kena pajaknya 33% itu dapatnya sekitar 155.000 sekian. Jadi itu sekitar kalau rupiah ya, sekitar 6,7 juta. Terus untuk yang di atas, untuk di bawah 25 itu dapatnya, karena kepotong pajak 18%, itu dapatnya sekitar 190.000 foreign atau sekitar 8,2 juta. Ini untuk di job offer ya. Kadang kan kayak aku sendiri di job offer itu cuma sekitar 9,5 juta, tapi pas di sini dapatnya lebih dari itu. Jadi job offer itu hanya untuk perkiraan gaji minimum yang kita dapatkan lah ya. Jadi dalam prakteknya akan dapatnya biasanya sedikit lebih banyak atau bisa lebih banyak ya kan. Ini untuk realitinya, untuk di lapangannya itu umur di atas 25 bulan pertama itu dapatnya sekitar sedikit lebih banyak lah ya, sekitar 8 jutaan. Untuk yang umur di bawah 25 dapatnya sekitar 10 jutaan. Karena pas itu untuk bulan pertama memang jobnya belum banyak. Maksudnya gini, jam kerjanya belum banyak. Terus bulan kedua dan bulan ketiga untuk di atas 25 itu dapatnya di atas 300 ribu ya foreign sampai 350-an. Jadi itu dapatnya sekitar antara 12 sampai 14 jutaan untuk dirupiahkan ya.
Yang umur di bawah 24 itu dapatnya ya jelas lebih banyak, jadi sekitar 15 sampai 18 jutaan. Dan info baiknya itu kalau untuk seasonal worker seperti di UK, terus New Zealand, itu kalau 6 bulan kan harus balik. Nah, kalau di sini itu enggak. Jadi kalau di sini setelah masa panen habis akan dipindahkan ke pabrik. Dan dalam hal ini, teman-teman yang udah ada di sini pertengahan bulan kemarin, kenapa mereka sibuk? Karena mereka pindah ke pabrik. Jadi proses switch ke pabrik. Jadi ya mereka butuh waktu ya untuk switch. Jadi aku juga nggak mau ganggu mereka. Jadi rencananya emang kemarin aku mau ke sana, mau lihat tempatnya, akomodasinya dan lain-lain, mau langsung wawancara langsung sama narasumber. Tapi karena mereka pas pertengahan bulan pindah dan aku juga pas akhir bulan pindah, jadi akhirnya belum bisa ketemu langsung. Jadi ini aku cuma share cuma via WA aja ya, kontak-kontakan via WA. Terus itu untuk gaji ya. Dan untuk fasilitas yang didapatkan di sini perbedaannya sama UK ya. Karena teman-teman followerku masnya, subscriberku ini kan kebanyakan yang minat ke perkebunan UK. Nah, ini aku compare sama perkebunan UK ya. Jadi akomodasinya itu dapat satu rumah untuk ditempatin yang base pertama itu 16 orang, tapi dapatnya satu rumah, fasilitasnya ada mobilnya untuk antar jemput ke tempat kerja sama untuk belanja mingguan. Nanti aku taruh sampelnya di sini ya, sampel tempatnya. Dan kelebihannya lagi itu untuk di perkebunan sini itu kontraknya 2 tahun, jadi langsung full 2 tahun. Kalau untuk UK kan 6 bulan kerja, 6 bulan balik, ntar balik lagi ke sini, balik lagi ke UK, 6 bulan kerja, 6 bulan di rumah. Jadi kalau untuk di Hungaria itu full 2 tahun di sini. Jadi pas perkebunannya buka atau pertaniannya buka ke pertanian, setelah pertaniannya masa panennya habis atau perkebunannya habis untuk masuk musim dingin ya. Ini kan masuk musim gugur. Jadi switch ke pabrik. Terus untuk jadi itu termasuk plusnya ya. Jadi plusnya kontraknya 2 tahun dan setelah itu pindah ke pabrik. Dan untuk minusnya ya, ini minusnya bukan hanya di Hungaria ya. Ini juga terjadi di UK juga. Jadi selama kerjaan di perkebunan memang minusnya kayak gini. Jadi gajinya tidak bisa diprediksi. Jadi walaupun bulan ini banyak misal, belum tentu bulan berikutnya dapatnya sama. Bisa juga kurang, bisa juga lebih karena jam kerjanya yang fleksibel. Jadi misal kita sedang berangkat kerja tiba-tiba hujan, kita akan balik. Dan kita cuma dibayar saat kita kerja. Jadi misal kita kerja 5 jam, ya dibayarnya 5 jam itu. Kalau kita kerja 3 jam, ya dibayarnya 3 jam itu. Jadi itu minusnya. Terus kerjanya juga tergantung cuaca ya. Misal hari ini hujan, ya nggak berangkat kerja. Jadi misal, ya tergantung cuacanya. Kalau bagus ya kita kerja terus. Kalau cuacanya lagi buruk ya kita nggak kerja. Itu minusnya. Ya termasuk minus ya. Jadi itu bisa keuntungan, bisa juga minus. Jadi kalau keuntungannya pas dapat jam kerja panjang ya bagus. Kalau dapat jam kerja kecil, gajinya kecil. Terus itu kurang lebihnya itu untuk teman-teman. Jadi tergantung teman-teman. Kalau mau UK silahkan. Dan plus minusnya itu aku tadi kasih tahu ya, untuk Hungaria seperti itu, gajinya sekitar seperti itu. Dan untuk teman-teman yang pindah ke pabrik, itu aku belum tahu gajinya kisaran berapa ya. Karena memang baru bulan ini itu masuk ke pabrik. Jadi ntar aku update lagi setelah teman-teman dapat gaji dan teman-teman mau nge-share ke aku. Jadi aku akan share ke teman-teman, bagi yang teman-teman yang berminat ke sini untuk maksudnya untuk pertimbangan lah ya. Jadi mau milih ke perkebunan Hungaria atau mau milih perkebunan UK. Kalau ada pertanyaan bisa langsung inbox di
FB ku di sini nanti aku taruh ya. Atau juga DM di Instagram buat teman-teman yang mau proses nanti bisa kontak aku ya masnya buat sharing-sharing. Ini juga ada yang lagi proses untuk perkebunan apel, itu yang batch terakhir untuk bulan ini ya. Karena ini masih kuotanya masih udah tutup, udah habis. Nanti kalau ada kuota lagi teman-teman bisa kontak aku, nanti akan aku kasih tahu ya. Ini agensinya itu lewatnya Menton Jobs ya. Ini buat info buat teman-teman. Sekian dulu info dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Dan terima kasih buat yang selalu setia nonton videoku. Assalamualaikum.